Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, bukan lulusan UGM. Daftar yang lulus di Penmaru di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Tidak ada nama Joko Widodo. Ini benar-benar lucu. Kita buktikan saja nanti. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Jadi Dokter Tifa benar-benar menantang secara terbuka. Kalau memang mau ngelaporin Dokter Tifa, sok atuh silahkan dilaporkan seperti itu. Itu Dokter Tifa menunjukkan keberanian yang sepertinya nyata gitu. Keberanian yang ditunjukkan oleh Dokter Tifa ini sepertinya memang penuh keyakinan bahwasannya Dokter Tifa ini meyakini bahwasannya Pak Joko Widodo memang tidak memiliki ijazah asli. Prof. Suryo mengatakan, foto di ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi, tapi diduga sepupunya, yaitu Dumatno Budi Utomo atau DBU. Nah loh, logikanya di mana? Jika seseorang memalsukan ijazah, mengapa pula menggunakan wajah orang lain? Kenapa tidak menggunakan foto sendiri? Bener nggak? Buang ke Nusa Kambangan sana. Kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana, biar nggak berkuar-kuar lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tuduhan ijazah palsu. Ya, lagi-lagi ijazah palsu ya, yang hingga kini terus bergulir ya. Meskipun ya kita ketahui bersama sudah pada sebetulnya pada napas-napas terakhir lah ya. Karena sebentar lagi mereka semua akan dipersoalkan ke pengadilan oleh Jokowi melalui kuasa hukumnya. Tetapi masih ada aja gitu ya yang menyebut bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Terbaru ya, ada yang menyebut bahwa bukan hanya ijazah Jokowi yang palsu, tetapi neti ini ya, Sudrun yang satu ini mengklaim ya bahwa Jokowi itu memang benar-benar tidak pernah kuliah di UGM. Ini orang ya udah di luar Nurul ya, jauh dari Naila sudah ya. Aduh. Punya otak enggak sih? Ini orang apa tumbuhan sebetulnya? Punya otak nggak ya? Aduh, kok bisa-bisanya ya kan mengatakan Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Selain itu teman-teman ya, di sisa-sisa masa bebasnya ya, si Roy Panci ya, Dokter Mangkrak ya alias Dokter Tipu ya, masih saja melakukan penggiringan opini. Ya, tentu kita sama-sama memahami sebetulnya itu hanyalah bentuk cara psikologi manusia untuk menutupi kejang-kejangnya karena sebentar lagi mereka berdua akan dipenjara. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, bukan lulusan UGM. Daftar yang lulus di Penmaru di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Tidak ada nama Joko Widodo. Dan ini sudah beredar luas. Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, bukan lulusan UGM. Karena tidak masuk di dalam daftar nama-nama yang lulus di Penmaru ini. Percaya? Jangan. Kenapa? Satu ya, sumber dokumen ini tidak jelas. Kedua, ini tendensius, bisa dibuat oleh siapapun daftar seperti ini untuk memojokkan orang. Sekarang ini yang mau dipojokkan adalah Pak Joko Widodo. Sekali lagi, jangan langsung percaya dengan kata ini. Geger ya, beredar kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan lulusan UGM dari unggahan data si Penmaru 1980. Netizen jangan percaya. Ya iyalah, ya kan?
Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan screenshot ya. Inilah hebatnya ya anak-anak Ternak Mulyono lah. Itu menemukan gitu teman-teman ya, koran di tahun 80-an ya kan yang memuat nama-nama calon mahasiswa lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Nah, salah satunya memang ada nama Joko Widodo gitu loh. Lah, kok bisa dikatain Joko Widodo nggak pernah kuliah di UGM? Orang dia diterima dan korannya ada sampai saat ini. Hebat pokoknya Ternak Mulyono ini bisa menemukan korannya. Sehingga mudah untuk ya menepis tuduhan-tuduhan dari para sudrun yang otaknya itu EQ-nya ya cuma 78 ke bawah. Lanjut. Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, bukan. Terserah, semau bacot kamu sampai sekarat, sampai guling-guling, silakan mau kamu sekarang gelombang sakit hati mau bacot apa aja nggak tak reken, tak ketawain tok. Bukti nyata dari 2014 yang mau mengacaukan Pak Jokowi dengan narasinya PKI, anak Cina, anti asing, asong asu, ijazah palsu lah, nyatanya sampai detik ini lo nggak bisa. Itu membuktikan apa? Kalian gerombol cuma berapa ekor cok, koar tok, kamu ini pengen cari panggung tok, nggak bisa makan kalau nggak teriak-teriak membenci Pak Jokowi itu. Terserah mau nggak punya ijazah tetap dipilih kalau mau nyalon presiden. Bila perlu JNET saja nanti jadikan biar kamu sakit hatinya tambah parah. JNET saja habis Mas Gibran. Mas Sutyono pokoknya kalau komentar ya, aduh udah Mas Sutyono ya, slow ya. Ya jangan terlalu emosi lah ya kan. Ya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sutyono sebetulnya teman-teman ya, tapi saya secara pribadi memohon maaf dan mohon maklum lah kalau memang Mas Sutyono ini sering kalau berkomentar itu banyak sekali kembang-kembangnya gitu ya. Kembang-kembangnya apa Bang? Ya itu ya kan. Kata-kata yang agak kasar gitu kan, kata-kata yang agak kotor. Tolong di-skip dan dimaklumi teman-teman ya. Saya tidak sependapat tentang kata-kata yang kurang pantas itu. Tapi terkait apa yang disampaikan oleh Mas Sutyono, saya sepakat 1000%. Lanjut. Rektor UGM jadi rektor terkaya di Indonesia di era Presiden Jokowi. Apa benar kasus ijazah palsu itu borongan, bukan hanya Pak Jokowi? Awalnya orang-orang tidak percaya karena UGM hanya bersaksi Jokowi lulus UGM tapi tidak menunjukkan bukti. Tapi saat kasus itu viral di tahun 2022, alumni Fakultas Kehutanan tiba-tiba mengadakan acara reuni dan menunjukkan ijazah mereka yang mirip dengan ijazah palsu Jokowi. Setelah diuji menggunakan ELA oleh Pak Rismon Sianipar, ternyata ijazah-ijazah itu juga palsu. Oknum alumni juga menunjukkan foto lawas kebersamaan dengan Pak Jokowi yang ternyata itu bukan foto Pak Jokowi. Anehnya setelah video oknum alumni itu diunggah, banyak orang yang percaya padahal bukti foto dan ijazah hanya ditunjukkan dari jarak jauh. Akhirnya Pak Bambang Tri mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi, lalu dia dijebloskan ke penjara karena menuduh Pak Jokowi. Tapi setelah pendemo dari Tiku UGM memeriksa skripsi oknum alumni itu, ternyata semua skripsi tidak sah karena tidak ada tanda tangan. Akhirnya profil alumni itu diselidiki satu persatu. Mereka ternyata punya jabatan penting di Kementerian dan BUMN. Misalnya Pak Frono Jiwo yang merupakan komisaris PT Perkebunan Nusantara, sampai Pak Sigit Hardiwinarto yang mendapatkan posisi Dirjen Kehutanan dan komisaris Pupuk Kaltim dan Inalum. Akhirnya meskipun baru 1 tahun memimpin UGM, Bu Oka Emilia jadi rektor terkaya di Indonesia dengan kekayaan 29 miliar. Kalau menurut kamu ijazah dan skripsi itu beneran atau borongan sih? Aku suka membongkar kejahatan mafia pendidikan. Follow untuk awal kasus Jokowi. Manusia jadi-jadian ya. Apa hubungannya? Rektor UGM itu paling kaya. Apa hubungannya? Ya mungkin saja, ya dia selain sebagai seorang rektor, dia memang seorang pengusaha atau memang latar belakang dia memang orang kaya. Ingat loh ya, bukan hanya mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur, presiden yang memerlukan uang untuk ya kan mengkonsolidasi massa ya kan. Nyalon rektor, jangankan nyalon rektor, nyalon dekan saja ya kan. Jangankan universitas negeri, universitas swasta saja juga harus mengumpulkan para dosen-dosen yang memiliki suara gitu loh. Kenapa ya? Karena mereka kan dipilih.
Nah, coba bayangkan seorang rektor ya kan, kalau memang secara keuangan dia itu sangat tipis, mungkinkah dia akan terpilih sebagai seorang rektor, ya kan? Ya, kemungkinan besar memang ya yang bersangkutan ini sudah dari sononya ya ada duitnya lah. Lagian kalau memang ya rektor UGM itu paling kaya, urusanmu apa? Hah? Korupsi itu begini-begini, buktikan. Jangan cuma menuduh. Lanjut. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan. Nah, kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Iya, saya melihat mungkin teman-teman ya, bagi teman-teman yang pro dengan Roy Panci atau menjadi bagian dari anak wabah, mungkin menganggap atau menilai konten barusan atau video barusan adalah bentuk ya apa namanya ya bentuk apa, show of force ya, yang ingin ditunjukkan oleh Roy Panci bahwa dirinya tenang-tenang saja, bahkan dirinya santai-santai saja, seolah-olah dia akan menghadapi semua bentuk tuntutan dari kuasa hukum Jokowi itu dengan sangat tenang dan damai gitu ya. Tetapi saya sebagai seseorang yang pernah mempelajari analisis ekspresi ya, mikro ekspresi dan makro ekspresi, walaupun saya bukan seorang ahli ya, saya hanya mempelajarinya secara otodidak. Saya justru melihat bahwa ini adalah bentuk kekhawatiran ya. Jadi si Roy Panci ini berusaha menutupi kekhawatiran, kecemasan dalam dirinya dengan sebuah ketawa gitu ya, terus membuat konten, padahal itu sebetulnya hanya bentuk cara untuk menutupi kecemasan dalam dirinya. Itu menurut pendapat saya ya. Lanjut. Rosuryo mengatakan foto di ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi, tapi diduga sepupunya, yaitu Dumatno Budi Utomo atau DBU. Nah loh, logikanya di mana? Jika seseorang memalsukan ijazah, mengapa pula menggunakan wajah orang lain? Kenapa tidak menggunakan foto sendiri? Bener nggak? Aduh Roy, analisismu yang seolah-olah jelimet itu kan. Nah inilah ya kan, ini bukti bahwa si Roy Panci yang seolah-olah ahli telematika itu, yang kalau ngomong masalah telematika bulat, walaupun sudah mengatakan fufu-fafa 99% itu milik Gibran, faktanya sampai saat ini nggak pernah bisa membuktikan. Dan yang terbaru dia ngomong ngalor ngidul ya kan, sok bulat tentang ijazah Jokowi. Bisa dipatahkan dengan sebuah pernyataan sederhana dari seorang netizen yang barusan kita saksikan ya kan. Kalau memang Jokowi itu memalsukan ijazah, kenapa menggunakan foto orang lain? Dari sini saja ya kan, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh si Roy Panci ini sebetulnya jauh api dari panggang gitu loh. Dia hanya berkoar-koar, tapi dia itu tidak pernah menyentuh esensinya. Bisa nggak menjawab pertanyaan netizen barusan? Kenapa harus menggunakan foto orang lain kalau dia sedang memalsukan ijazah? Pasti Roy Panci hanya cengar-cengir, nggak bisa jawab. Lanjut.
Kisruh terbaru dari problem ya, gosip-gosip ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Yang terbaru itu ada tantangan dari Dokter Tifa. Yang berikut bisa kamu lihat, ini Dokter Tifa ngomong apa ya guys ya. Jadi Dokter Tifa benar-benar menantang secara terbuka. Kalau memang mau ngelaporin Dokter Tifa, sok atuh silahkan dilaporkan seperti itu. Itu Dokter Tifa menunjukkan keberanian yang sepertinya nyata gitu. Keberanian yang ditunjukkan oleh Dokter Tifa ini sepertinya memang penuh keyakinan bahwasannya Dokter Tifa ini meyakini bahwasannya Pak Joko Widodo memang tidak memiliki ijazah asli. Nah gitu. Ya sepertinya ya kisruh ijazah Pak Joko Widodo ini belum juga selesai karena kemarin ternyata Pak Joko Widodo tidak hadir di persidangan. Tapi asal teman-teman tahu kenapa kemudian Pak Joko Widodo tidak menghadiri sidang, ternyata Pak Joko Widodo itu sudah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakilkan beliau dalam upacara pemakaman Paus. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah kemudian Dokter Tifa bisa dikatakan sebagai wanita yang berani dan memiliki keyakinan 100% terhadap isu ijazah Pak Joko Widodo? Apakah kemudian keyakinan Bu Tifa ini benar? Anda yang jawab. Wah. Berdasarkan ya pengamatan, kalau ini tidak menggunakan pendekatan mikro dan makro ekspresi teman-teman ya, tetapi pendekatan linguistik dan juga pendekatan pragmatik begitu ya. Saya juga ya pernah mempelajari ilmu linguistik walaupun belum bisa disebut sebagai seorang yang ahli. Ketika saya membaca tulisan isi Dr. Mangkrak barusan ya yang di-spill oleh Mbak Ririn, pendapat saya sama seperti ketika saya melihat si Roy Panci yang mencoba tertawa di depan kamera, yaitu untuk menutupi kecemasannya. Si Dr. Mangkrak juga cemas ini sebetulnya, tapi dia berusaha menutupi kecemasannya dengan membuat ya sebuah postingan seperti yang baru saja dibahas oleh Mbak Ririn. Ini pendapat saya ya. Lanjut. Buang ke Nusa Kambangan sana. Kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Oke? Sepakat ya, sepakat. Jadi saya berharap ya bukan hanya si Roy Panci, bukan hanya si Dokter Tipu, tetapi juga para netizen yang selama ini terafiliasi sebagai anak wabah yang suka menyebarkan fitnah ya. Kalau nggak menyebarkan fitnah ya kemakan fitnah gitu ya. Kalau nggak menyebarkan hoax ya kemakan hoax ya. Saya berharap juga diusut secara hukum. Dan kalau terbukti bersalah sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sadino ya, baru ingat saya, Bapak Sadino barusan ya, janganlah ya kalau nanti memang di penjara, janganlah di penjara di rutan biasa, di lapas biasa ya kan, kemudian di penjara biasa gitulah, sekalian aja ya, itu kurung di Nusa Kambangan, biar nggak bisa lari ya kan. Aduh ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama beberapa video ya tentang analisis sederhana yang disampaikan oleh seorang netizen ya. Sekali lagi saya katakan sederhana ya, tetapi analisis sederhana tersebut sudah mampu membungkam mulut si Roy Panci yang sok pintar itu, yang suka keluar-keluar ya dengan analisisnya yang sangat abal-abal itu. Ya kan? Iya, sepele saja. Kalau memang Jokowi itu memalsukan ijazah ya, ijazah baik SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, kenapa justru yang digunakan ya dalam foto yang digunakan dalam ijazah palsu itu justru fotonya Dumanto? Kenapa nggak fotonya dirinya sendiri? Hah? Karena secara logika, kalau seseorang ingin memalsukan sebuah dokumen ya orang yang tidak pernah kuliah, kemudian dia membuat sebuah ijazah yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya kuliah, kan yang dipakai fotonya sendiri lah, ngapain fotonya orang lain? Saya yakin ya si Roy akan pelingas-pelingus saja ya kan, pelintat, pelintut ya kan. Aduh ya kan kayak bekicot gitu kan. Iyalah, lambang dia sebetulnya selama ini hanya asal mangap ya kan. Iya, bukan ahli apa-apa si Panci itu, asal mangap, asal jeplak ya. Bagaimana menurut kalian?
keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.